Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri dari treat horror yang kali ini berjudul Anak Keturunan Iblis. Bagaimana sih ceritanya? Kita langsung saja ya teman-teman menuju ke ceritanya. Namun sebelumnya saya menginfokan bahwa cerita ini ditulis oleh Cerita Arwah. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi treat beliau secara langsung. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian dan simak ceritanya baik-baik, karena ceritanya akan saya mulai. Pak Wahyu adalah seorang penjual bahan-bahan kain di kota yang sudah cukup tersohor. Namun kebahagiaan keluarga Pak Wahyu masih belum lengkap tanpa kehadiran Bu Hati yang sudah hampir 10 tahun Pak Wahyu serta istrinya idamkan. Desas-desus beredar ayah Pak Wahyu yang sudah sakit-sakitan bernama Pak Muklis mempunyai permintaan terakhir, yaitu memiliki keturunan dari anak semata wayangnya itu. Bahkan Pak Muklis sampai membuat wasiat jika sampai menutup mata Pak Muklis masih belum kesampaian menggendong cucu dari anaknya, maka warisan untuk Wahyu hanya diberikan setengahnya saja dan sebagian lagi akan dihibahkan. Lalu bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Seperti biasanya langsung saja ya kita mulai ceritanya ya teman-teman. Pagi itu dari arah toko bahan kain milik Pak Wahyu terdengar suara cekcok antara dirinya dan juga sang istri, yaitu Bu Lastri. Sebenarnya percekcokan sepasang pasutri itu sudah lama terdengar warga sekitar yang sedang berbelanja ke pasar. Toko yang biasanya ramai terkadang pun mendadak menjadi sepi karena warga enggan untuk singgah di toko milik Pak Wahyu oleh sebab percekcokan mereka. Beberapa warga yang biasanya menyaksikan dari kejauhan sudah biasa dan juga sudah bisa menebak jika permasalahan mereka adalah tentang belum dikaruniai anak keturunan. Bu Lastri yang semakin hari semakin jenuh dengan prahara rumah tangga mereka itu, ya akhirnya memutuskan untuk menenangkan pikiran dengan cara pulang ke kampungnya yang berada di Pasuruan. Di sana Bu Lastri langsung berkeluh kesah dengan ibu dan juga bibinya yang tinggal satu atap mengenai permasalahan rumah tangga dengan sang suami. Di luar dugaan rupanya sang bibi menyarankan Bu Lastri untuk berobat secara non-medis. Kalau kamu sudah berobat medis dan bahkan sudah mencoba segala cara, namun masih belum berhasil, ya sebaiknya berobat non-medis saja. Bu Lastri yang sudah lama tinggal di kota itu pun antara percaya dan tidak percaya menanggapi perkataan bibinya itu. Gak usah heran Lastri, walaupun zaman sudah modern, tapi yang namanya hal spiritual seperti itu ya masih tetap ada sampai sekarang. Makanya, Mbok ya, dicoba dulu saja, ucap sang bibi. Setelah dipikir-pikir sepertinya tidak ada salahnya jika harus Bu Lastri itu mengikuti saran dari bibinya tersebut. Di hari yang ditentukan,
mereka berdua akhirnya pergi menemui sang dukun di rumahnya yang berada agak jauh di daerah pesisir. Bu Lastri pada kala itu hanya bisa menatap rumah dukun tersebut dengan perasaan yang masih ragu. Sebenarnya, belum terlalu yakin dengan ucapan sang bibi jika dukun itu adalah dukun sakti, apalagi jika dilihat dari rumahnya saja masih dari gubuk bambu. "Mbah, saya mau antar keponakan saya berobat di sini karena susah sekali punya keturunan, Mbah," ucap sang bibi membuka pembicaraan. Dukun tersebut hanya diam, tidak bergeming dan menatap tajam ke arah Bu Lastri. "Kalau itu masalahnya, seharusnya dia datang ke sini dengan suaminya, bukan dengan kamu," bentak sang dukun dan langsung mengusir mereka berdua. "Aduh, kayaknya saya nggak mau deh datang ke sini lagi, Bi. Masa kita berdua jauh-jauh datang? Kok perlakuannya seperti itu sih?" ungkap Bu Lastri agak ngedumel. "Bus, kamu itu belum juga dicoba sudah begitu. Tenang aja, Mbak itu memang sudah terkenal sifatnya kurang ramah dan tertutup di kampungnya. Tapi Mbah ini orangnya sakti. Sebaiknya memang kamu datang ke sini lagi dengan mengajak Wahyu," jawab sang bibi. Bu Lastri agak ragu suaminya itu mau mengikuti sarannya untuk bertemu dukun, apalagi ke tempat yang jauh seperti ini. Sama halnya dengan Bu Lastri, Pak Wahyu yang hidup lama di kota besar adalah pribadi yang sebenarnya tidak percaya dengan hal-hal yang tidak kasat mata. Sudah seminggu ada di kampung Bu Lastri, pulang kembali ke kota. Ia segera memberitahukan kepada suaminya mengenai pengobatan non-medis agar segera diberi momongan yang berada di kampungnya itu. Seperti dugaan awal sang istri, ternyata benar Pak Wahyu malah menolak usulan mereka tersebut. Ya karena tidak masuk akal ataupun tidak masuk dengan logika manusia. Namun karena ajakan dari Bu Lastri untuk sang suami mau menurutinya kali ini saja, akhirnya sang suami pun kemudian bersedia. Hal lain yang menjadi pemicu akhirnya sang suami ini bersedia untuk mencoba pengobatan non-medis dengan pergi ke dukun adalah karena harta warisan sang ayah yang bisa dimiliki sepenuhnya jika Pak Wahyu ini memiliki keturunan. "Ya sudah Bu, kita coba saja," jawab Pak Wahyu sambil segera mengemasi pakaiannya untuk pergi ke kampung sang istri keesokan harinya. Setelah seharian melewati perjalanan yang cukup melelahkan antara kota Solo sampai Pasuruan, mereka pun akhirnya tiba di kampung Bu Lastri. Sesampainya di sana, Pak Wahyu yang sebenarnya masih penasaran, dia berulang kali memastikan jika benar si dukun yang dimaksud adalah dukun sakti, yaitu tentunya sakti mandraguna yang bisa memberikan mereka momongan kepada bibi Bu Lastri. "Kamu ini gak usah ragu toh Wahyu, ikutin saja semua persyaratan yang diberikan oleh dukun itu nanti. Pasti akan ada hasil yang baik. Dukun itu terkenal namanya bahkan sampai kampung ini," ucap bibi Lastri dengan mantap. Sesudah cukup waktu beristirahat pada kala itu, Bu Lastri, Pak Wahyu, serta sang bibi pun langsung di hari itu juga mendatangi rumah sang dukun. Kalau mau punya momongan, harus ada persetujuan dari suaminya. Karena ini semacam perkawinan kontrak antara istrimu dengan jin yang akan membantu prosesi kehamilan. Jika tidak mau ya sudah, sebaiknya kalian pulang lagi saja, ucap sang dukun dengan ketus. Pak Wahyu serta Bu Lastri, mereka ini hanya bisa saling pandang. Ya karena mereka berdua sudah terlanjur jauh-jauh datang, akhirnya mereka pun hanya bisa pasrah mengiyakan syarat-syarat yang diberikan oleh si dukun itu. "Ya sudah, baiklah. Kalau sudah setuju, syarat lain yang harus dipatuhi dan juga dipenuhi adalah siapkan sebuah kamar dengan diberi cat serba hitam. Baik lantainya harus serba hitam juga. Penerangan di kamar itu harus redup, kalau bisa menggunakan damar. Jika kalian susah mencarinya, bisa menggunakan lampu kuning redup sebagai gantinya. Kamar itu tidak boleh dimasuki oleh sang suami, dan di waktu-waktu tertentu sang istri wajib tidur semalaman di sana.
ucap si dukun. Mereka berdua pun hanya bisa menganggukkan kepala dan menyanggupi. Oh iya, jika kalian sudah siap dan bersedia menyanggupi, datang kembali ke sini di waktu malam 1 Suro, tepatnya bulan besok, ucap si dukun. Loh mbah, apa nggak kelamaan jika harus menunggu bulan besok? Tanya Pak Wahyu. Tidak, karena di malam itu waktu yang baik untuk pernikahan jin, pungkasnya. Malam itu rupanya bukan malam keberuntungan bagi pasangan suami istri tersebut. Ya karena harus menunggu waktu bulan depan untuk mereka kembali lagi ke sana. Dalam sebulan menanti waktu kedatangan malam 1 Suro, percekcokan dan percekcokan antara keduanya masih sering terjadi. Apalagi Pak Muklis sampai dilarikan ke rumah sakit akibat sakitnya yang semakin parah. Berulang kali Pak Muklis mewanti-wanti agar sang anak bisa merenungi permintaan terakhir dari ayahnya sekaligus wasiat yang tertulis. Tidak tahan dengan segala tekanan tersebut membuat Pak Wahyu dan sang istri kini benar-benar membulatkan tekadnya, ya untuk kembali ke rumah dukun tersebut di malam 1 Suro nanti. Sekembalinya mereka ke rumah dukun itu, hanya berdua saja, tidak didampingi oleh bibinya lagi. Pulastri kemudian dipinta untuk mandi kembang yang sudah dipersiapkan oleh si dukun itu dan diajak untuk bersemedi di sebuah pohon besar sambil mengucapkan bacaan Jawa kuno dengan menutup kedua matanya serta memakai kain kemben. Di sisi lain, si suami ini dipinta untuk mengawasi dari kejauhan dan tidak boleh mendekati istrinya walaupun nantinya melihat ada hal-hal yang ganjil kala istrinya bersemedi. Saat diantar sampai ke tujuan oleh si dukun, rupanya tempat itu tidak sesepi yang mereka berdua bayangkan. Ada beberapa orang yang juga terlebih dahulu sedang bersemedi di sana. Si istri lalu duduk bersila dan memejamkan mata sambil mulutnya berkemat-kamit, sedangkan si suami duduk dari jarak sekitar 200 meter. Saat Pak Wahyu sedang menunggui istrinya, kemudian punggungnya ini ditepuk oleh orang yang tidak dikenal. Pak, lagi nunggu siapa yang ritual? Tanya seorang bapak-bapak parubaya dengan suaranya berbisik-bisik. Istri saya Pak, jawab Pak Wahyu dengan pelan. Oh istrinya, kalau saya sedang nungguin teman saya yang ritual, dia mau punya pabrik, ucapnya. Seketika Pak Wahyu hanya bisa tertegun mendengar hal itu. Berarti memang dukun itu sakti jika banyak orang yang percaya bahwa sampai menjalankan ritual sama halnya dengan yang dilakukan ia bersama dengan istrinya. Tidak lama teman dari si bapak misterius tadi itu datang menghampiri. Ia menandakan isyarat tubuh jika sudah selesai bersemedinya dan langsung berpamitan untuk pulang duluan. Pak Wahyu kini kembali duduk seorang diri sambil menyulut sebatang rokok. Berselang sekitar 30 menit kemudian istrinya datang menghampirinya sambil mengajaknya pulang. Sudah berhasil Pak. Ibu sudah bertemu seorang lelaki tampan dengan pakaian zaman dahulu yang berkata jika ia akan datang di tiap malam-malam Kliwon untuk bersetubuh. Hal itu harus dilakukan sampai ibu bisa hamil, ucap Pulastri sumringah. Pak Wahyu hanya bisa menghela nafas. Baginya tidak masalah jika tubuh istrinya itu dicicipi oleh makhluk tidak kasat mata, asal jangan manusia sungguhan. Pak Wahyu dan juga istrinya pun segera bergegas untuk merombak salah satu kamar kosong di rumah mereka sampai dengan arahan si dukun, serta di waktu-waktu yang ditentukan Pulastri tidur di sana. Pak Wahyu yang penasaran sempat menanyakan kepada istrinya apakah persetubuhan yang dimaksud dengan manusia pada umumnya atau bagaimana, dan Pulastri ini pun menjawab, saya ini tidur Pak, setiap masuk ke dalam kamar itu rasanya ngantuk sekali. Dan di dalam tidur saya, pasti saya baru melakukan persetubuhan suami istri dengan lelaki itu, jelas Pulastri. Pak Wahyu kembali meragu, batinnya, bagaimana bisa istrinya itu hamil jika ia melakukan persetubuhan hanya di dalam mimpi. Namun keraguan dari Pak Wahyu rupanya terjawab saat sudah melewati 3 kali malam Kliwon. Sang istri merasa mual dan perutnya seperti membesar. Setelah dicek
Bu Lastri benar-benar dinyatakan hamil. Sontak saja, kabar itu membuat mereka berdua sekaligus Pak Mukhlis bahagia. Akan tetapi dari sejak kehamilan Bu Lastri muncul kembali keanehan baru. Kandungan Bu Lastri tidak seperti kandungan normal ibu hamil seperti biasanya. Usia kandungan 3 bulan namun terlihat sudah amat besar seperti kandungan yang berusia 7 bulan. Dan saat mengandung itu, Bu Lastri sangat sensitif saat mendengarkan suara azan. Kepalanya mendadak pusing dan seluruh tubuhnya menjadi gatal. Keanehan lain yaitu ketika Bu Lastri itu telah melahirkan anaknya secara normal di usia kandungan yang baru berusia 5 bulan. Begitu sang anak lahir, anak Bu Lastri tidak langsung menangis. Anaknya ini hanya diam dengan tatapan mata tajam. Bu Lastri sampai teriak menjerit saat melihat sang anak yang wajahnya pun pucat pasi. Setelah anak bayinya itu dibawa pulang, suhu tubuhnya masih dingin dan kulit bayi yang seharusnya berwarna kemerahan namun malah berwarna pucat kebiruan. Seiring berjalannya waktu, anak Bu Lastri ini pun semakin menunjukkan perangai yang tidak lazim sebagaimana anak usia sebayanya. Anak Bu Lastri masih belum bisa berbicara dengan jelas dan juga berjalan, walaupun sudah menginjak usia 3 tahun. Secara fisik, tubuh anak Bu Lastri itu terlihat bongsor karena porsi makannya yang banyak sekali, bahkan sampai dengan benar-benar sama dengan porsi makan ukuran orang dewasa. Di tubuh si anak pun terlihat ada beberapa tanda semacam tompel besar namun berwarna merah. Jika anak Bu Lastri mengamuk, semua alat-alat di rumahnya dibanting-banting dan berteriak-teriak tidak jelas. Oleh karena hal tersebut, Pak Wahyu melayangkan gugatan cerai terhadap istrinya. Pak Wahyu yakin jika itu adalah anak keturunan iblis dan bukan darah dagingnya. Bagi Pak Wahyu, kini ia bisa mendapatkan apa yang ia mau, yaitu harta warisan sepeninggalan ayahnya. Pak Wahyu seolah tidak peduli dengan kondisi Ibu Lastri, yaitu mantan istrinya yang harus menanggung beban menghidupi dan juga membesarkan anak dengan kebutuhan khusus. Berbanding terbalik dengan Pak Wahyu, Bu Lastri kini hidup bak seperti di penjara. Ia benar-benar harus ekstra sabar dalam mengurusi anak berkebutuhan khususnya itu. Semakin bertambah usia anak Bu Lastri, fisiknya pun semakin ringkih. Anaknya itu seringkali sakit-sakitan dan saat dibawa berobat sakitnya tidak juga kunjung sembuh. Di suatu malam Bu Lastri pernah bermimpi didatangi oleh seorang pria tampan itu lagi. Namun kini ia berpesan jika anaknya nanti akan dibawanya ke alam lain. Tapi saat si pria tampan tadi berbalik badan, tubuhnya malah berubah menjadi tinggi, besar, dan juga berbulu. Sontak saja, Ibu Lastri ya terkejut bukan main. Jadi yang selama ini bersetubuh denganku itu adalah sosok genderuwo. Batinnya dan langsung terbangun. Berselang waktu 7 hari kemudian, sang anak berkebutuhan khusus Bu Lastri itu tutup usia di umur yang baru menginjak 7 tahun. Tidak sedih ataupun merasa kehilangan, justru sebaliknya Bu Lastri ini merasa lega karena anak keturunan iblis itu sudah tidak ada di dunia ini. Sepeninggalan anaknya Bu Lastri ini kembali menikah dengan seorang duda. Dari hasil pernikahannya itu, Ibu Lastri selalu mengalami keguguran saat mengandung. Bu Lastri kemudian teringat akan dukun yang pernah didatanginya dulu. Tanpa sepengetahuan suami barunya itu, Bu Lastri pun mendatangi kembali sang dukun untuk mempertanyakan mengapa kini dirinya itu selalu keguguran pasca menikahi jin. Selalu keguguran itu hanya kelihatannya saja, padahal anakmu yang masih jadi cabang bayi dibuat menjadi tumbal oleh genderuwo yang pernah kamu nikahi. Itu adalah konsekuensinya. Bu Lastri sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena kini nasi sudah menjadi bubur. Ia pun sudah terikat perjanjian pernikahan dengan jin dengan iblis. Akibat tekanan memiliki keturunan dari suaminya serta mertuanya dahulu. Rahasia besar itu terus Bu Lastri tutup rapat sampai pada akhirnya Ibu Lastri sendiri yang jatuh sakit dan kemudian akhirnya tutup usia. Oh ya teman-teman, akhir cerita sebenarnya kisah Bu Lastri ini adalah adaptasi sebuah cerita rakyat orang Jawa Timur yang percaya pernah ada pernikahan antara genderuwo dan juga manusia. Namun, ya karena malu, anak tersebut dibuang di tengah hutan oleh sang ibu
dan kemudian ibu yang membuang anaknya tidak lama pun ikut meninggal dunia. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini ataupun cerita kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya teman-teman untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula nih untuk kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe channel ini ya teman-teman. Ya jangan lupa pula juga untuk kalian mengklik tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Semoga apa yang terkandung dalam cerita pada kali ini hikmahnya ya biasa kalian bisa ambil yang baik-baik, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Semoga apa yang berasal dari cerita pada kali ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya yang baik-baik ya teman-teman. Dan semoga bisa menjadi wawasan untuk kita semua, dan juga supaya menjadikan pembelajaran untuk kita semua agar kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu dan menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.